Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi bersama saya Zai di channel Dunia Jurnalis, channel yang membahas profesi wartawan dan kadang-kadang juga sedikit unboxing barang-barang rumah tangga. Oke, di video ini saya akan cerita apa saja sebenarnya persiapan seorang reporter ketika akan melakukan live report begitu ya. Sebelum melanjutkan untuk menonton video ini sampai selesai, buat kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik seputar dunia wartawan ataupun dunia jurnalis. Oke, jadi hari ini jadwal saya sebenarnya adalah RDR atau riset dari rumah. Riset ini sebenarnya bagian dari jurnalis ya, bagian dari profesi jurnalis selain liputan, juga riset tentang isu-isu yang menarik untuk diliput. Tapi karena ada teman saya yang harusnya hari ini dia jalan karena ibunya sakit, jadi beliau tidak masuk dan digantikan oleh saya. Sehingga saya menggantikan dia untuk liputan hari ini. Jadi hari ini saya akan melakukan liputan tentang Malam Paskah. Karena hari ini juga berkaitan dengan Malam Paskah. Karena sekarang lagi virus corona, saya udah pakai masker, udah pakai pelindung sarung tangan juga. Dan ini alat-alat juga udah dicek, udah disiapin. Terus jangan lupa nih pakai hand sanitizer. Nggak perlu lama, kita langsung aja datang ke lokasinya. Sekarang saya udah di mobil, lagi di jalan menuju ke Gereja Katedral Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 14. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa hari ini saya dapat tugas liputan untuk meliput jalannya Malam Paskah. Tadi saya sudah hubungi Humas Katedral Bandung yang menurutnya Malam Paskah ini akan dilaksanakan pukul 7 malam ya. Tapi ya kadang kita sebagai seorang jurnalis itu harus siap dengan segala sesuatunya. Contohnya walaupun Malam Paskahnya itu jam 7 malam, tapi ada permintaan live report dari produser jam 11.35. Jadi saya akan ke katedral dulu, akan melakukan live report bagaimana persiapannya, dan nanti nyari orang buat diwawancara. Kira-kira akan chit-chat dengan siapa? Mas gimana? Oke guys, jadi saya udah sampai ke Gereja Katedral Bandung yang ada di Jalan Merdeka. Jadi sekarang masih sepi nih. Di halaman juga nggak ada aktivitas apa-apa, mobil juga nggak boleh masuk. Jadi saya mau fotoin dulu suasananya, apakah harus tetap live atau live-nya di cancel. Saya mau ketemu sama humasnya dulu. Kira-kira apakah nanti ada yang bisa diwawancara untuk live bersama saya atau siapa? Mbak Amanda, ternyata dia udah ada di gereja dan alat udah aku ambil. Ini alat untuk ngirim gambar juga. Ini aku mau ketemu humasnya dulu ya. Oh, itu dia orangnya. Apa kabar Kak Amanda? Baik. Apa? Oke. Kak, ini aku ada live report jam 11.35 soal persiapan Malam Paskah kayak gimana. Kalau ini kan waktunya masih panjang ya, karena dilaksanakannya jam 7. Berarti sekarang yang datang juga hanya istilahnya pemuda-pemudanya, petugas-petugasnya. Iya. Tapi nanti live-nya bisa sama Kak Amanda gitu ya? Bisa jam 7. Iya. Ya maksudnya nanti kan 11.35 live-nya. Paling aku nanya kayak bagaimana nih rangkaian Malam Paskahnya, karena kan sekarang tidak dihadiri sama jemaat karena ada wabah COVID-19 ini. Yeah. Jadi kayak nanti di share ke pemirsa gambarannya seperti apa. Boleh. Oke guys, jadi barusan saya udah ngobrol-ngobrol sama Humas Katedral bahwa nanti live reportnya akan dilakukan di depan altar atau di dalam gerejanya. Umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Paskah 2020 ini pada Minggu 12 April atau esok, di mana Paskah ini merupakan perayaan Hari Kebangkitan Yesus. Nah, untuk itu di samping saya ini saya sudah bersama dengan
Pastor Leo van Berden. Beliau adalah pastor paroki di Gereja Katedral Bandung yang ingin saya tanya-tanya bagaimana sebenarnya persiapan dari malam Paskah yang nanti akan digelar di gereja ini. Selamat siang, apa kabar Pastor Leo? Siang, terima kasih banyak, baik-baik. Ya, Pastor Leo ini merupakan pastor asal Belanda yang ke Indonesia tahun 70, yang pertama kalinya itu ke Indramayu, baru kemudian ke Katedral Santo Petrus Bandung ini. Pastor, boleh dijelaskan bagaimana persiapan malam Paskah di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung? Kapan dan bagaimana persiapannya? Jadi persiapan tahun ini. Oke guys, jadi live reportnya tadi sudah selesai dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan ya itulah, sebagai seorang jurnalis dia harus bisa melakukan liputan berbagai bidang gitu, karena saya sendiri juga bukan di bidang tertentu, tapi semua bidang saya liput gitu. Salah satunya ya seperti yang barusan saya live report soal malam Paskah di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung. Nanti masih ada live lagi jam 4, masih persiapan malam Paskah, tapi mungkin agak sedikit lebih update karena sudah mendekati pelaksanaan malam Paskah di gereja ini. Guys, jadi sambil nunggu live report jam 4 nanti, ini saya makan dulu nih. Kata teman saya ini mie ayamnya enak di sini, harganya murah. Makan dulu. Alhamdulillah guys, habis makan mie ayam, bakso, jus sirsak, dan macem-macem, kenyang guys. Ini waktu untuk live kedua jam 4 masih agak lama, jadi mau persiapan riset untuk bahan liputan nanti, sholat, baru nanti jam 3 saya ke Gereja Katedral Santo Petrus untuk live yang kedua. Nah guys, udah jam setengah 4 nih, artinya masih ada sekitar setengah jam lagi. Saya ada live report yang kedua, masih tentang malam Paskah di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung. Jadi tadi dari jam setengah 2 sampai setengah 4 ini saya nggak diem di mobil, tapi tadi balik ke kantor dulu. Balik ke kantor karena spare waktunya masih lama. Ke kantor itu tadi saya istirahat, nge-charge HP biar penuh lagi, karena ini penting, karena saya nggak bawa power bank, jadi baterai handphone harus dipastikan penuh gitu ya. Terus bikin catatan buat live report nanti gitu kan. Ini bukan untuk dibaca, tapi sebagai kayak guidance supaya poin-poin pentingnya itu bisa disampaikan ke pemirsa gitu. Nah, ini kita mau ke Gereja Katedral Santo Petrus Bandung lagi. Tadi saya cek live-nya itu jam 16.15 dan infonya sekarang ini lagi ada ibadah novena di gereja tersebut. Jadi mungkin ketika nanti saya live report juga ibadah novenanya masih berlangsung gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti. Kalau yang pertama tadi setengah 12 kan live-nya di depan altar di dalam gerejanya. Tapi saya pengennya nanti sih di luar gereja gitu, di mau pintu masuk atau apa, karena takutnya kan di dalam lagi ada ibadah gitu. Siapa? Siapa? Alhamdulillah guys, udah sampai Gereja Katedral Santo Petrus Bandung lagi. Karena emang jarak dari kantor ke gereja ini sekitar 10 menit ya dalam kondisi normal seperti ini, karena apalagi sekarang jalanan di kota Bandung lagi sepi. Jadi dari kantor di Jalan Gatsu sampai ke Gereja Katedral di Jalan Merdeka nomor 14 ini hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Nah, barusan aku udah ngecek HP gitu ya di grup koordinator liputan. Jadi yang awalnya saya ini kan live report jadwal sebelumnya pukul 16.15 nih, tapi barusan dikabarin kalau live-nya dimundurin jadi 16.45. Jadi
masih ada sekitar 1 jam. Lumayan persiapannya, 1 jam bisa buat memantapkan lagi ketika poin-poin nanti apa yang akan disampaikan saat live report. Nah, tapi tadi koordinator liputan bilang kalau minta naskah pengantar live sama B-roll. B-roll ini adalah gambar atau video buat insert ketika reporter lagi live report, kan biasanya suka ada gambar suasana lokasi. Nah, itu namanya B-roll. Ke atas teh. Oke guys, jadi setelah tadi kameramen mengambil gambar atau video untuk insert live saya nanti, sekarang gambar tersebut dikirim ke Jakarta melalui alat yang tadi saya bawa ini. Nah, ini sedang dikirim ke Jakarta, si video yang tadi sudah diambil. Nah, ini siap untuk dikirim ke Jakarta. Dan saya lagi nunggu jawaban dari koordinator liputan di Jakarta kalau naskah VO pengantar sebelum saya live sudah saya kirim, kemudian video juga sudah siap untuk di play, direkam di sana. Guys, jadi kirim gambarnya udah beres nih. Udah beres dan kameramen saya sedang lanjut untuk ngambil gambar lagi buat melengkapi paket liputan. Dan sekarang udah jam 16.25, masih ada sekitaran 20 menit lagi untuk siap-siap menuju live report. Keuskupan Bandung menggelar misa malam Paskah secara online yang bisa diakses melalui live streaming di channel YouTube. Oke guys, jadi live report saya yang kedua yang di jam 16.45 tadi sudah selesai, alhamdulillah berjalan lancar. Kalau live report saya yang jam 11.35 tadi yang di awal kan saya chit-chat atau wawancara langsung dengan Pastor Leo gitu ya. Nah, yang di jam 16.45 ini saya wawancara langsungnya dengan Humas Katedral Bandung, karena Humas kan biasanya melakukan komunikasi ke pihak luar, persiapan di dalam gerejanya ini seperti apa, makanya ini menarik untuk kita wawancara gitu. Nah, ini dia orangnya guys. Halo. Namanya siapa sih Kak? Namanya? Amanda. Amanda. Kak Amanda, ini apa namanya dari Minggu Palma sampai dengan Sabtu Suci ini kan lumayan memakan waktu juga ya. Nah, ini gimana apa namanya persiapannya dari Minggu Palma sampai sekarang? Oke. Persiapannya sebenarnya misa streaming itu sudah berlangsung dari tanggal 21 Maret, Mas. Jadi kurang lebih kita udah hampir 3 minggu bahkan ya. Sudah hampir 3 minggu live streaming. Jadi persiapannya ya sudah matang sih, karena hampir tiap hari kita melakukan ini gitu. Iya. Yeah. Baik, kalau gitu Kak Amanda, terima kasih. Kita harapkan nanti misa malam Paskah di Sabtu Suci ini sebagai puncak dari hari suci berjalan lancar dan umat juga tidak berkecil hati ya di tengah pandemi virus corona. Jadi seperti itu ya guys, persiapan jurnalis TV ketika melakukan live report tentang suatu hal, suatu isu. Persiapannya lumayan panjang gitu ya, dari mulai menyiapin alat-alat, riset tentang materi yang akan disampaikan, data terbaru apa, kemudian koordinasi dengan narasumber gitu ya. Dan yang paling penting sih persiapan live report itu harus disiapkan sedemikian rupa sehingga ketika kita tampil di televisi itu bisa berjalan lancar gitu ya. Kemudian materi yang sudah kita kumpulkan bisa tersampaikan dengan baik, dan apa namanya koordinasi dengan tim juga berjalan lancar. Persiapannya ya peralatan harus dicek, kemudian apa namanya materi seperti gambar untuk insert live report, naskah pengantar gitu. Jadi mungkin sampai di sini apa kebersamaan saya di vlog tentang persiapan live report di televisi nasional. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan mohon maaf kalau ada banyak kekurangan.
Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya tentang dunia wartawan ataupun dunia jurnalis. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.